Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya masih di channel Rian TV. Melihat pidato Anies Baswedan yang begitu enak ya, kalau didengar memang enak sekali dengan nada bicaranya yang apa ya, pas. Memang kalau kita nilai public speakingnya Anies itu tiada duanya, karena memang dari segi apa ya, menata kata itu memang ahlinya, tapi ketika menata real dalam urusan pemerintahan itu yang perlu kita pertanyakan ya. Kalau dalam pidato bisa dipersiapkan, tapi kalau dalam urusan menata sebuah tata kelola pemerintahan, apakah Anies nanti bisa seperti itu? Dan ini ya patut kita sebagai warga negara yang dimana Anies Baswedan nanti akan, kalaupun dia nanti terpilih itu kan tetap menjadi presiden kita, dan kalau kalah ya udah selesai seperti itu. Dan tentunya kita, kalau Anies Baswedan itu menjadi presiden ke depan, kita ya tetap mendukung, tapi perlu ada kritik yang jelas nanti akan membangun seorang Anies Baswedan agar bisa lebih baik lagi, agar tidak bekerja seperti uh, pekerjaan yang dihasilkan di Jakarta seperti itu. Karena kita bisa melihat ya, beberapa pekerjaan di Jakarta itu banyak yang tidak beres, hanya menampilkan muka, tapi sesuatu hal yang krusial di belakang itu tidak dilaksanakan dengan baik. Makanya poin-poin utama yang seharusnya dia kerjakan terkait masalah urusan dengan masyarakat langsung, apalagi dengan masyarakat kecil, itu belum terlaksana selama beliau memerintah di Jakarta. Oke, seperti itu. Tadi kita kritisi terkait masalah pidato Anies Baswedan. Salah satu poin yang menarik buat saya adalah terkait masalah elektabilitas Anies Baswedan di survei-survei terakhir, entah di LSI, kemudian di survei-survei lainnya, itu berada dan selalu di urutan nomor 3. Nah, ketika Anies ditanya atau menjelaskan tentang apakah dia pusing ya, tentang elektabilitasnya yang selalu berada di angka ketiga dan tidak pernah mendahului, tidak pernah semacam di atas Prabowo Subianto ataupun bahkan Ganjar Pranowo ya, seperti itu ya, yang jelas seperti itu. Karena di urutan yang biasanya itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, baru Anies Baswedan. Namun katanya Anies tidak ambil pusing karena dia mengaca ya. Jadi Anies Baswedan ini mengaca dengan perolehan elektabilitas beliau saat dulu kala, saat kampanye di Pilgub Jakarta. Anies Baswedan ini selalu berada di urutan ketiga, dan dia membandingkan ini dengan uh, uh, elektabilitasnya sekarang, dan dengan PD-nya Anies Baswedan menyatakan seperti itu, bahwa saya urutan ketiga itu tidak menjadi masalah. Dulu itu saya berada di urutan ketiga terus, tapi nyatanya ketika pemilihan itu kita berada di posisi yang pertama. Dengan adanya hal seperti ini, pernyataan Anies Baswedan seperti ini, kita kan bisa melihat bagaimana Anies Baswedan ini menang dengan cara yang dinilai di situ terbantulah. Satu, terbantu terkait masalah hukum yang saat itu ditimpa atau menimpa eh, Ahok, yang saat itu terkena kasus yang katanya penistaan agama, yaitu eh, melecehkan surat Al-Maidah itu. Dan itu sangat membantu Anies sekali di akhir-akhir ketika dalam pemilihan, dan juga lawannya Ahok ya. Makanya kalau kita membandingkan dengan sekarang ya, itu saya rasa uh, tidak bisa, sangat beda sekali. Dulu lawannya Ahok dengan berbagai masalah ya, dan dengan berbagai kasus yang saat itu semacam dibesar-besarkan kasusnya
ya, ada video Ahok pidato kemudian kemudian dipotong, yang memotong itu juga ada terkena masalah hukum gitu ya kemarin, dan terakhir juga terkena masalah hukum terkait kemarin masalah ijazah palsu itu ya, akhirnya dihukum kembali ya seperti itu. Dan ini eh, relevankah? Ya nggak relevan ya, sama sekali nggak relevan ketika membandingkan itu. Membandingkan dengan orang ya, lawan dengan berbagai masalah ya, dengan membandingkan lawan yang di situ tidak ada masalah sama sekali, kecuali ya ini, kecuali nanti di akhir-akhir ya, ini jurusnya itu dikeluarkan kembali, jurus dengan macam seperti itu ya. Ya, kalau dalam hal apa eh, kampanye itu ada black campaign seperti itu. Itu kecuali jurusnya itu digunakan kembali, dan itu bisa sampai mempengaruhi masyarakat Indonesia atau mempengaruhi elektabilitas masyarakat Indonesia terkait masalah lingkungan. Tapi saya rasa Indonesia ini kan bukan Jakarta yang masyarakatnya masih semacam eh, eh, tidak tidak sepruler ya di Indonesia. Mulai dari Papua, kemudian NTT, kemudian sampai eh, Sumatera, itu kan berbeda sekali masyarakat Indonesianya ya, saat itu. Dan basis Anies Baswedan itu memang berada di Jakarta, makanya dia menang ya di Jakarta, Jawa Barat itu Anies Baswedan. Sedangkan di Indonesia luas banget ya ini, bahkan eh, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Papua itu kan basic-basicnya bukan basis-basisnya Anies Baswedan atau pilihan orang-orang yang berada di semacam PKS seperti itu ya, itu bukan ya. Makanya kalau eh, menjawab terhadap elektabilitas sekarang itu, ketika men, menyamakan dengan elektabilitas dulu eh, ketika dulu kampanye ketika dulu kampanye untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, jelas tidak relevan sama sekali. Ini pidato jawaban yang sangat dipaksakan sekali, ya semacam untuk menyenangkan diri sendirilah ya, tidak apa-apa ya seperti itu. Dan yang kedua yang saya sorot itu masalah eh, menyamaratakan kesejahteraan di Indonesia. Dia Anies berdalih bahwa pernah ya, ya, semacam berkunjung di salah satu pulau ya, yang itu dekat dengan lebih dekat ke Sumatera daripada dekat ke Jakarta, dan itu pun secara ekonomi katanya bisa semacam menyamaratakan ekonominya di sana. Dan ketika hal seperti ini ya, kita melihat pidato ini ataupun pernyataan-pernyataan seperti ini malah semacam meniru atau menduplikat dari pernyataan-pernyataan atau hal apa yang sudah dikerjakan Jokowi. Karena kita ketahui ya, presiden mana yang sampai ke Papua berulang kali, sampai ke daerah-daerah pelosok, bahkan bukan satu kali dua kali, untuk mengecek di situ bagaimana perkembangannya, yang ketika dikunjungi itu dalam kondisi jelek, kemudian harus mengerjakan jalan atau apa di situ. Tidak hanya posisi ketika itu saja dikunjungi, pasti ada super pengawasannya. Pasti Jokowi akan ke sana lagi, katakanlah di uh, Papua bagian juga, itu kan di sana sangat terpencil sekali ya, kemudian harus ada akses jalan dan segalanya itu. Ketika Jokowi pertama kali berkunjung, bahkan presiden pertama yang mengunjungi daerah sana itu Jokowi ya, Jokowi. Dan ini tidak hanya satu kali saja ke sana, setelah ke sana
kemudian ada program perbaikan jalan atau perbaikan yang lainnya, kemudian setelah itu ya ke sana lagi untuk ngecek apakah itu benar-benar dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Itu yang saya rasa tidak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya ataupun presiden sebelumnya, dan itu kemungkinan kecil ya itu tidak dilaksanakan oleh Anies Baswedan ketika pemerintah ya di tempat yang lingkupnya lumayan kecil di Indonesia, yaitu Jakarta, seperti itu. Dan memang belum ada buktinya. Kalau Jokowi sudah ada buktinya, sampai ke pelosok-pelosok juga sudah dilaksanakan. Makanya dengan adanya seperti ini, ya saya bersyukurlah kalau mindsetnya Anies Baswedan itu berpikir ke arah sana. Dan itu menurut saya bagus ketika itu nanti Anies Baswedan kalau salah-salah dia bisa, kalau salah menjadi semacam presiden ke depannya. Tapi kalau salah, itu cuma kalau salah ya. Kalau benar yang akan menjadi presiden adalah Ganjar Pranowo, seperti itu. Dan pidato ini yang ketiga, saya akan menyoroti bahwa satu-satunya ketua umum yang tidak hadir ya di dalam pidato ini adalah Surya Paloh. Jadi yang lain Presiden PKS hadir, Demokrat juga hadir. Yang untuk Nasdem sebagai pengusung partai pengusung Anies Baswedan itu kok Surya Paloh malah tidak hadir. Dihadiri oleh Wakil Ketumnya Muhammad Ali. Dan ini saya pikir eh, semacam apakah memang Surya Paloh ini sebenarnya sangat bimbang sekali dengan keadaan sekarang atas apa yang beliau putuskan untuk mengusung Anies, mendeklarasikan Anies untuk menjadi capres ya, karena kita bisa melihat bahwa kalau memang Nasdem ini memang benar-benar ya semacam dia ingin membuat semacam mendeklarasikan orang yang berada di luar pemerintahan Jokowi ataupun antitesa Jokowi, itu kenapa sampai sekarang Nasdem ini tidak menarik diri. Kalau Nasdem ini memang tegas terhadap apa yang dilakukan dan apa yang semacam dinyatakan, itu seharusnya menarik diri, paham, semacam tahu diri lah terhadap apa yang harus dilakukan. Ya menarik diri yang sudah tidak sesuai atau sudah berseberangan secara pemikiran, kok sampai sekarang itu masih dalam posisi di pemerintahan. Itu kan sebenarnya tidak relevan lagi ya. Apalagi kemarin di dalam undangan terakhir itu ada undangan partai-partai politik, ketua umum partai politik untuk berkumpul di istana, dan satu-satunya partai politik atau pengusung pemerintahan yang tidak diundang itu adalah Nasdem. Dan Jokowi menyatakan juga bahwa secara tegas Nasdem itu sudah berada di luar partai pendukung pemerintahan karena sudah mengusung orang yang selama ini memang ya berada secara pemikiran berbeda dengan Jokowi. Karena juga telah mengusung orang yang pernah dipecat Jokowi. Makanya ya tidak relevan lagi kalau memang Surya Paloh ini sebagai ketua Nasdem ya diundang. Makanya sebenarnya yang menyakitkan itu di sini. Masih berada di kubu pemerintahan, tidak di reshuffle, tapi masih dan juga tidak diundang. Itu menurut saya sangat menyakitkan sekali. Makanya ya kalau memang Nasdem ini memang tegas menyatakan tidak setengah-setengah dengan pendeklarasian Anies ini, maka ya udah selesaikan masalah ini, keluar dari pemerintahan, kemudian membentuk semacam poros baru seperti koalisi perubahan ini dengan fokus di situ, kemudian ya
secara ideologi, kemudian secara pemikiran seharusnya ya plek tumplek di situ, tidak bermain dua kaki. Nah, kalau bermain dua kaki ini kan menandakan orang yang semacam cuma cari amannya saja. Kalau ingin tetap seperti pernyataan Surya Paloh ingin tetap mengabdi dan tidak keluar, itu sebenarnya malah di situ ada poin yang memang tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Seharusnya ketika dia berada secara pemikiran di luar pemerintahan, tapi kok masih berada di pemerintahan, dia tidak nyambung, sebenarnya seperti itu. Makanya ya ini beberapa poin yang saya soroti terkait pidato Anies Baswedan baru-baru ini, hari ini, ya, seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.